Halo teman sahabat petani, jumpa lagi. Kita lagi di kebun ya. Selamat menjelang siang ya. Kegiatan kita siang ini ya akan ya melakukan pemupukan ya, pemupukan yang mana sebelumnya kemarin udah kita bersih-bersih ini, termasuk juga kita mengadakan pruning ya, pruning tipis-tipis karena ini alpukat ini belum 1 tahun ya teman sahabat, akan memasuki ya kurang lebih sekitar hampir 11 bulan ya, karena ini dulu ceritanya menggantikan alpukat yang stagnan mati. Nah, jadi kita tetap berprinsip ya, yang mana yang stagnan, yang mana yang mati, kita akan ganti dengan bibit yang lebih baik ya, bibit yang tentu sambung pucuk, karena kita mengejar produksinya ya paling tidak 3 tahun ya, 3 tahun udah bisa masuk fase berbunga berbuah ya, yang biasa dinamakan fase generatif. Karena ini masih vegetatif sifatnya, kita akan mengejar growth pertumbuhannya, sehingga aplikasi pupuk yang kita gunakan juga ya pupuk untuk pertumbuhan. Nah, jadi biasa yang saya pakai itu pupuk ya, yang agak tinggi kandungan nitrogennya ya. Contoh ya teman sahabat, coba kamera. Nah ini ya, nah ini contoh ya pupuk yang akan kita gunakan ya. Nah ini, jadi ini udah kita ukur tadi, kurang lebih ini sekitar 3 on ya, kurang lebih 3 on atau 2 on lah, karena batangnya juga masih tidak begitu besar ya. Ini campuran ya, maaf saya menyebut merek ya, Cantik dengan Mutiara, dengan persentase kalaulah kita bikin dia itu 300 gram semua kandungannya ini, artinya kita pakai Cantiknya itu kurang lebih sekitar 210 gram ya, 210 gram karena 3 bagi 7 21 seperti itu. Terus untuk NPK-nya kebetulan kita pakai NPK berimbang ya, NPK berimbang artinya ada di Mutiara. Kita pakai perbandingan ya 73, artinya 30 kita pakai NPK-nya, artinya ya 90 gram ya, kurang lebih 90 gram atau 2 on ya, 200 gram untuk kandungan Cantik. Bisa kita pakai ya untuk Mutiaranya, sehingga ada fosfat dengan kaliumnya sekitar 1 on ya, kurang lebih 100 gram. Oke, kita langsung aplikasi ya teman sahabat ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Nah, ini keadaan setelah kita pruning ya sore kemarin ya. Nah, jadi udah sangat ramping. Kemarin kepadatan ya, kepadatan sangat tinggi, kelembapan juga di bawah ya, di bawah pangkal batang ini sangat lembab ya, karena satu tertutup oleh dedaunan, ranting, dahan yang tumpang tindih. Yang mana setelah kita melakukan pembersihan rumput gulma yang ada di sekitar tanaman alpukat yang memasuki ya kurang lebih sekitar 11 bulan ini, hampir 1 bulan lagi memasuki 1 tahun. Ini kita pruning ya, kita pruning, kita potong dulu asupan nutrisi yang menurut kita tidak ya akan bermanfaat, tidak akan berfungsi ya. Tentu kalau dia tumbuh berkembang juga dia akan menabrak dahan ranting yang lainnya, sehingga kita bijaksanai kita potong ya, yang mana tumpang tindih kita potong, yang mana yang kecil. Ini bekas potongan semua, ini kita potong ya sekitar 4-5 bulan yang lalu ya. Ini potongan baru semua ini yang masih hijau ini. Artinya begitu kita masukkan ya unsur hara, hari ini kita pemupukan, otomatis pengiriman pendistribusian ya ke dahan-dahan yang kita potong ini akan terhenti. Asupan nutrisi garam mineral itu otomatis langsung naik ke atas ke dahan-dahan yang belum kita pisah dari ya
dahan sekunder maupun dahan tersiernya. Itu ya, saya langsung lakukan pemupukan ya. Itu tadi udah banyak juga ya sebelumnya kita jelaskan ya di YouTube kita, manfaat pruning itu dan manfaat pembersihan itu. Ya logika kita juga ya, tidak saya jelaskan juga, teman-teman bisa ya. Teman-teman bisa menarik kesimpulan. Kalaulah keadaannya tidak kita bersihkan, langsung kita masuk pupuk ya. Jadi saya sambil cerita ya, sehingga tidak begitu lama ya. Nah, ini kita sebelum pemupukan kita bikin parit seperti ini ya, biasa untuk efisiensi pupuk ya. Nah, ini kita masukkan ya. Nah, ini pupuk yang kita aplikasi tadi 70% ya, kita pakai kandungan yang kayak nitrogen. Tentu nitrogen itu artinya ya ada di salah satu ya, boleh teman sahabat pakai yang subsidi pemerintah juga ada urea ya. Nah, itu juga ada nitrogennya. Kalau tidak salah itu nitrogennya 46% kan ya. Ini. Coba difokus ya di lingkaran yang kita lingkari pupuknya ya. Ya. Setelah itu kita tutup. Dengan penutupan itu kita menghindari ya, begitu ada hujan tidak ada rembesan ya, pupuknya efisien nyerap ke bawah, tidak merembes ke daerah yang lebih rendah ya, tidak terbuang ke tempat lain ya, bukan di daerah area kita tanam. Demikian juga kalau panas ya, yang cukup lumayan terik atau panasnya ekstrim, pupuk ini tidak akan menguap lagi teman sahabat ya, tidak akan menguap lagi ya, pupuk ini tidak akan menguap ya, karena udah kita tutup. Otomatis dia akan bereaksi ya di dalam tanah. Nanti ada sistem perakaran ya yang akan mengolah ya, yang akan mengolah pupuk ini. Nah, tentu cara kerjanya kita tidak bisa lihat ya dengan mata kita, bagaimana cara dia makan narik pupuk ini, karena itu akan terjadi lagi reaksi kimia di dalam tanah. Makanya air itu sangat dibutuhkan ya, air sangat dibutuhkan untuk proses ya, salah satu fotosintesis juga, salah satu untuk melarutkan ya pupuk yang kita sebar ini. Tentu airnya tidak bisa kita percik mainkan seperti ini, tapi di dalam tanah ini ada ya air yang udah tercampur larut dengan garam mineral. Seperti itu ya. Pupuk efisiensinya setelah kita tabur ditutup ya, sebaiknya lakukan. Bukan hanya di alpukat, tanaman lain juga seperti itu ya teman sahabat. Ini kita lakukan ya. Nah, ini seperti ini. Ya, tinggal tutup dengan tadi galian yang kita bikin ya, parit. Nah, ini tidak susah teman sahabat ya. Sejauh kita ada kemauan, semuanya pasti bisa. Nah, ini dengan sisa ini, di mana kita tempatkan ya? Ini ditabur saja di bawah pohon ya. Nah, seperti ini ya, teman sahabat. So, akhirnya nanti kalau hujan ya, dia otomatis langsung menyebar oleh ya tetesan hujan ya. Terus yang perlu hindari pemupukan persis ya di pangkal batang ya teman sahabat ya, hindari pemupukan di sini. Karena di sini akarnya udah pada besar ya. Biasa bentuk dahan seperti ini ya. Nah, ini kita bisa pastikan perakaran yang besar itu namanya itu akar
tunggang ya, akar tunggang, karena dia menunggang pohon ini sehingga berdiri tegak. Di sini ada ya kurang lebih lah ya. Nah, ini arahnya ke sini, artinya di sini ya. Ini ke sana. Kira-kira seperti itulah gambarannya ya. Kita pastikan di sini tidak ada akar tunggang ya. Karena dia pasti otomatis mengcopy percabangan yang ada di atasnya. Itu logika ya, logika ya. Kita mikirnya. Oke, teman sahabat semuanya. Tadi udah saya jelaskan ya, pruning itu tujuannya satu ya, untuk memperbesar ya dahan sekunder ini ya, ini namanya sekunder ya. Dan memperbesar batang primer. Ini yang namanya primer. Karena setiap batang itu pasti hanya satu batang primernya, tidak mungkin dua. Tapi kalau dia dahan atau cabang sekunder, dia bisa dua, bisa lebih dari 3, 4, atau bahkan ada yang 5. Seperti itu. Terus naik ini, makanya ini kita pangkas karena sangat tumpang tindih. Juga kalaulah dia berbunga berbuah, udah sangat menjuntai ke atas tanah dan nanti berbunga berbuah, kita pastikan buahnya juga pasti menyentuh tanah, tidak bagus teman sahabat. Peluang dia terganggu oleh serangga dan lainnya itu ya, gangguan-gangguan lainnya itu ya. Kalaulah dia udah menyentuh tanah, artinya di situ ya kelembapan akan terjadi. Kalaulah kelembapan akan terjadi, peluang ya, peluang bakteri, virus patogen yang jahat pasti masuk, mudah terjangkit oleh bakteri patogen yang tidak baik ya. Demikian juga pangkal batang ini, makanya kita hindar ya kelembapan di sini. Caranya ya menghindarinya, jangan dibumbun, jangan ditimbun. Satu, usahakan penyinaran matahari itu bisa bekerja full 360 derajat ya. Demikian juga ini kan enak dia. Begitu ada sinar matahari seperti saat ini ya, ini bekerja semuanya ini. Bekerja semuanya struktur daun apa ini bekerja. Mereka melakukan memasak ya di sini makanan mereka di daun ini. Bukan hanya daun ini ya, semuanya. Semua daun ini itu yang dikatakan proses kimia ya. Proses kimia itu ya kadang untuk di fotosintesis itu dibagi lagi dua. Teman sahabat, jelasnya ya kita hanya mengingat-ingat ini waktu di SD SMP banyak tentang proses bagaimana tanaman mendapatkan makanannya ya. Seperti itu ya. Bekerja sinar matahari ya. Karena dengan sinar matahari ini anggap sebagai kompor gasnya, dia memasak makanan itu di daun ini ya. Saya analogikan ya, di daun ini udah banyak ini lauk pauk apa segala macam ya, berasnya apa segala macam yang udah diangkut dari dalam tanah. Karena dia tanam menanam ya, segala macam nutrisi yang ada di bawah di dalam tanah itu diangkut oleh akar, yang dinamakan itu jaringan ingat saya jaringan polem ya, maaf ya kalau salah ya. Di jaringan polem itu anggaplah semacam ada pipa seperti itu ya. Kita analogkan ya, jaringan pipa yang mendistribusikan unsur hara, garam, mineral itu naik ke atas ya, dikirimlah melalui batang primer, sekunder, tersier, sampailah ke ranting-ranting daun, di apa namanya ya, ditransitkan, dikumpulkan ya, di standby kan pada daun ini. Ini artinya dah cerita fotosintesis lagi ya, karena kadang kita itu cerita juga tidak kita spontanitas ya. Begitu ada sinar matahari, artinya sinar matahari itu ya bisa kita perkirakan jam 6:30 pagi atau jam 7 udah ada sinar matahari. Kalau kita lihat benar-benar ya, sinar matahari itu di situ banyak warna-warni, ada ultraviolet, itulah dia. Begitu sinar matahari dan di sini masakan udah terkumpul semuanya, di sini ada tempat masak, di sini makanan dah lengkap semuanya. Terjadilah fotosintesis reaksi siang. Tidak apa ya, saya mengulang lagi.
bukan di daun ini semuanya ya, semua daun ini mungkin ada balasan ribuan daun ini ya. Nah, terjadilah bekerja ini dibantu sinar matahari, anggaplah sebagai kompor gasnya ya. Ini daun sebagai medianya, tempatnya. Di daun ini hanya tidak bisa kita lihat dengan mata. Ini kalau kita lihat ya di ilmu biologi itu ada lapisan-lapisan. Ada lagi lapisan yang dinamakan kloroplas, itu lapisan dalam lagi dari daun luar ini. Ini kan klorofil. Ada kloroplas, kloroplas namanya, itu ada zat hijau daun ya. Zat hijau daun, disitulah terjadi reaksi terang ya, reaksi kimia. Yang mana pada siang hari ini itu proses reaksi itu harus 3 syaratnya. 1, air. Air itu sangat dibutuhkan juga kehidupannya. Udah, air ini bukanlah air mineral ya, air yang kita maksud itu ya, maaf ya saya mencontohkan. Ya. Ini air ya, memang ini bisa kita ya siramkan ya, jadi dia nanti larut ya di dalam tanah. Ada lagi reaksi, dia menjadi air garam mineral namanya. Garam mineral artinya di situ banyak unsur-unsur hara lainnya ya. Ya kalau kita berbicara unsur hara itu kan ada itu banyak jenis, ada yang makro, ada yang makro, ada juga yang kecil ya, unsur mikro yang diperlukan tanaman ya. Tapi kita berbicara makro lah sehingga gampang ya, NPK itu tadi makro. Ini jadi air itu udah bercampur dengan macam-macam garam mineral lain sebagainya ya, termasuk ya nutrisi. Udah di standby-kan di daun ini, terjadilah reaksi. Sehingga reaksi ini bisa bekerja baik, perlu gas yang namanya karbon dioksida. Dari mana karbon dioksida itu masuk dan nampak kan tidak ada oleh kita. Ya memang tidak nampak, makanya dikatakan gas ya, udara. Nah, seperti itu. Dia masuk ya. Teman sahabat semua, di balik daun ini. Di balik daun ini, setiap daun ini ada stomata namanya. Tempat keluar masuknya gas ya, termasuk gas karbon dioksida yang diperlukan tanaman, bukan hanya alpukat ya, semua tanaman untuk reaksi terang. Terjadilah reaksi di situ. CO2 campur air yang udah ada garam mineralnya dan tambah spektrum sinar matahari. Dengan reaksi terang ini merubahlah hasil reaksi itu berupa karbohidrat. Yang mana kita tahu karbohidrat artinya unsur ya, karbohidrat itu adalah senyawa atau unsur yang diperlukan atau semacam hasil reaksi dari fotosintesis itu untuk keperluan ya makanan tanaman ini. Ya kita juga butuh karbohidrat, tapi karbohidrat kita berupa singkong ya, beras, nasi ya, dari nasi dimasak jadi beras ya, karbohidrat ubi jalar maksudnya ya, termasuk jagung apa itu karbohidrat ya. Itu teman sahabat. Terus itu tumbuhan kita simpulkan hanya tidak nampak nasinya ataupun jenis singkong apanya itu ya, karbohidratnya itu tidak nampak oleh mata kita. Itu terus di samping dia menghasilkan hasil reaksi tadi ya, CO2 plus H2O, terjadilah reaksi karbohidrat plus oksigen, O2 ya, rumus kimianya itu O2, oksigen. Kalau kita berbicara oksigen ini sangat vital, sangat dibutuhkan. Setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa bertahan hidup tanpa oksigen. Nah itu. Jadi biasanya banyak juga ya kawan-kawan ya kita temui. Minimal kalau kita udah menanam, kita udah bersedekah oksigen. Iya benar. Tapi di samping itu juga kita kalau bisa ya mendapatkan hasil lah ya, mendapatkan hasil dari tanaman yang kita budidayakan itu. Nah itu jadi hasil reaksi terang itu senyawa, terjadilah karbohidrat, pati atau glukosa yang diperlukan oleh tanaman ini untuk
dia bertahan hidup dan untuk dia mengisi nanti pada saat fase generatif, pada saat fase berbunga, pentil bakal berbuah, disitulah dia nanti menyimpan makanannya itu. Nah, setelah itu nanti ada lagi jaringan yang namanya silem itu bekerja malam hari ya teman, kebalikan reaksi siang. Nah, mungkin terlalu panjang kalau saya jelaskan ya. Ada silem lagi, dia bekerja malam, kebalikan. Yang tadinya siang tumbuhan itu memerlukan karbon dioksida, malam dia memerlukan oksigen untuk membantu proses pendistribusian hasil masakan ya, hasil masakan itu. Oke, seperti itu ya teman sahabat ya. Boleh di komen silahkan. Mungkin ada teman sahabat cerita, ini cerita kita pemupukan ya, sekalian mungkin saya simpulkan kita juga ada sedikit cerita tentang proses bagaimana tanaman memperoleh makanannya ya, proses dia ya bertahan hidup ya, seperti itu. Tentu jangan lupa juga ya di like, di share. Tadi udah, silahkan di komen, nanti akan kita konfirmasi, kita balas. Tentu teman sahabat ya di subscribe ya, sehingga channel kita bisa berkembang, bisa maju ya, dengan channel-channel yang lebih baik ya, sehingga boleh teman kasih komentar ya, kalaulah memang apa seperti itu, kasih masukan ya. Ini bukan berarti kita lebih menguasai atau lebih apa, karena kita sama-sama belajar ya teman sahabat semuanya. Tentu tadi teman sahabat ya di subscribe, artinya dengan mensubscribe teman-teman udah mensupport, udah mendukung ya, udah berkontribusi dengan channel Alpukate Farm. Dan jangan lupa ya dibunyikan juga lonceng notifikasi. Dengan teman-teman membunyikan lonceng notifikasi, artinya begitu kita ada tayangan-tayangan terbaru dari channel Alpukate Farm, teman-teman akan ada pemberitahuan dari YouTube bahwa kita ada postingan terbaru ya. Jadi teman sahabat tidak ketinggalan ya. Nah, seperti itu ya cerita kita. Oke, selamat tengah hari ya, tetap semangat. Salam dari Alpukate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Terima kasih.